Pemirsa, Indonesia menerapkan uji coba pelonggaran dengan membebaskan karantina bagi para turis asing atau pelaku perjalanan luar negeri lainnya memasuki Bali esok. Hal ini disampaikan langsung oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Sandi mengatakan keputusan bebas karantina ditujukan bagi PPLN yang memasuki Bali akan menjadi uji coba bagi daerah lainnya. Jika sukses, maka kedepannya daerah lain di Indonesia akan mencoba menerapkan bebas karantina. Seandainya dalam sepekan berhasil diimplementasikan, ini akan diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Keputusan tanpa karantina diambil dengan berbasis pada data dengan dukungan semua pihak dan juga masukan dari para ahli di bidangnya. Sandi juga mengatakan adanya rencana pemerintah untuk kembali menerapkan pemberlakuan visa on arrival. Pemberlakuan ini nantinya akan dimulai untuk beberapa negara terpilih. Pemerintah mulai 7 Maret 2022 akan menerapkan uji coba bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Uji coba akan diterapkan perdana di Pulau Bali. Dan berikut ini pemirsa kutipan wawancara dengan Menparekraf Sandiaga Uno dalam program iNewsroom. Karena ini setelah diputuskan di rapat tadi, mendapat arahan, saya langsung ke sini. Jadi ini betul-betul breaking di iNews bahwa satu sudah diputuskan dan tinggal menunggu keputusan akhir dari Bapak Presiden bahwa mulai tanggal 7 Maret Bali akan diuji cobakan bebas karantina untuk pelaku perjalanan luar negeri yang sudah vaksin lengkap ditambah booster. Dan kita juga akan melihat data-data seandainya dalam 1 minggu ke depan ini berhasil kita implementasikan, ini akan dilakukan untuk seluruh wilayah Nusantara. Jadi data-data yang menunjukkan hasil yang sangat baik, kita juga mendapat masukan dari para ahli, epidemiolog, juga para profesor, bahwa situasi pandemi khususnya untuk Omikron ini sudah bisa menunjukkan situasi yang kondisi terkendali. Oleh karena itu keputusan ini diambil berbasis data. Bali yang akan menjadi uji coba dan kita harapkan dengan dukungan semua pihak kita bergandengan tangan, maka kita akan memasuki era baru dari pariwisata kita, yaitu bebas karantina. Dan juga kita akan melakukan uji coba visa on arrival lagi yang selama 2 tahun ini kita hentikan. Ini akan kita mulai untuk beberapa negara yang sudah terpilih secara betul-betul melalui proses yang komprehensif. Jadi clear ya, per minggu depan Bali sudah uji coba? Ya, Bali akan uji coba untuk 7 Maret ini. Saya dengar Bintan, Batam juga betul? Bintan dan Batam juga dengan dilengkapi vaccinated travel lane untuk 2 arah. Jadi kunjungan untuk Kepri, Batam dan Bintan ini juga akan meningkat secara signifikan. Pemirsa, Indonesia menerapkan uji coba pelanggaran dengan membebaskan karantina bagi para turis asing atau pelaku perjalanan luar negeri lainnya yang memasuki Bali esok hari. Jika sukses, keputusan bebas karantina bagi PPLN yang memasuki Bali juga akan menjadi uji coba bagi daerah yang lain. Dan untuk membahas lebih jauh, pemirsa sudah terhubung bersama kami via Zoom, Mas Dalina Pane selaku Kepala Bidang Pengembangan Profesi PAEI, dan Heri Trianto, Satgas Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Selamat sore Ibu Mas Dalina dan Pak Heri, bagaimana kondisinya? Sehat sore hari ini? Selamat sore Anggi, selamat sore Pak Heri. Selamat sore Bu Lina. Terima kasih Ibu dan juga Bapak waktunya untuk MNC News. Menparekraf Bapak Sandiaga Uno baru-baru ini mengatakan akan menerapkan kembali visa on arrival dan kemudian juga akan melakukan uji coba bebas karantina. Seberapa siap kita menerima situasi ini nantinya, Ibu Mas Dalina? Baik, kalau kita lihat kondisi internasional saat ini, semua benua itu sudah menunjukkan penurunan kasus, kecuali Western Pacific. Jadi kalau menurut kami, Omikron pada tingkat dunia itu sudah terkendali dan hanya Western Pacific saja yang harus masih menjadi perhatian. Artinya proses karantina itu masih kita perhatikan pada pendatang-pendatang yang berasal dari Western Pacific atau Pasifik Barat ya.
Itu negara-negara yang masuk di sana itu Australia, New Zealand, itu masih harus diwaspadai. Tetapi untuk semua benua itu kondisi kasus sudah terkendali. Karantina pada pelaku perjalanan luar negeri itu dilakukan ketika ada varian-varian baru yang masih menjadi varian of concern dan kemudian dia bersirkulasi secara global. Kalau yang lalu ada double varian yaitu Delta dan Omicron. Karena itu pada saat itu menjaga pintu masuk menjadi hal yang krusial. Tapi ketika dia sudah masuk dan sudah menjadi varian yang bersirkulasi ke seluruh dunia, maka kewajiban karantina sebenarnya sudah tidak lagi dilakukan kecuali kalau ada varian of concern baru. Tetapi kami secara epidemiologi sebenarnya masih merasakan bahwa karantina ini dibutuhkan. Cuma permasalahannya adalah apakah harus diatur pemerintah atau tidak. Sebenarnya karantina itu tidak harus diatur oleh pemerintah. Di banyak negara mereka tetap memperlakukan proses karantina, tetapi sudah menjadi karantina mandiri. Mereka lakukan sendiri di rumah dan diberikan edukasi supaya mereka memberikan informasi kepada orang-orang sekitar dia kalau dia baru balik dari luar negeri dan ada kemungkinan dalam beberapa hari ke depan kalau dia positif, maka kontak eratnya harus juga waspada. Demikian. Oke. Berarti sebenarnya karantina ini bukan lagi menjadi kewajiban pemerintah tapi lebih kepada kesadaran individu masing-masing. Kalau Pak Heri sendiri ngelihatnya seperti apa nih, jadi, Pak? Ya, silakan Bu. Oke, Pak Heri? Ya, karantinanya itu masih merupakan teknologi standar di dalam pengendalian, tetapi sebenarnya tidak harus diurus oleh pemerintah. Begitu statement sebenarnya. Baik, kalau Pak Heri sendiri melihatnya bagaimana nih Pak? Apakah Bali benar-benar sudah siap tanpa adanya karantina, Pak? Iya, Bali adalah satu daerah yang saat ini memang dari sisi vaksinasi cukup baik ya, bahkan sangat baik dibandingkan daerah-daerah lain karena memang sejak awal daerah ini menjadi prioritas dan ketika tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Lina bahwa pandemi ini semakin bisa dikendalikan oleh dunia dan memang sirkulasi varian sekarang ini Omicron ya, mayoritas ini masih dan sudah berlangsung, rasanya memang untuk karantina ini menjadi antara relevan dan tidak relevan karena sebenarnya tingkat penularan di antar daerah pun sebenarnya juga sudah terjadi ya, jadi transmisi komunitas gitu. Dan Bali adalah satu daerah yang memang sangat tergantung dari kunjungan wisatawan ya, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang rasanya pemerintah memberikan perhatian dan untuk itu juga dilakukan uji coba untuk kunjungan tanpa karantina untuk wisatawan asing di sana. Nah, apakah kemudian sebenarnya karantina ini tidak dilakukan? Sebenarnya tidak gitu. Jadi mereka tetap punya kewajiban untuk melakukan entry test, berdiam diri di kamar hotelnya sampai 24 jam, baru ketika negatif mereka baru bisa bepergian lah kira-kira ya untuk menikmati objek-objek wisata di Bali yang memang saat ini menjadi magnet yang luar biasa dari wisatawan asing. Dan nanti di hari ketiga pun juga ada kewajiban untuk melakukan PCR ulang untuk memastikan bahwa orang WNA yang datang ke luar negeri atau pelaku yang datang ke luar negeri ini memang kondisinya bukan transmitter untuk virus gitu. Jadi ini untuk jaga-jaga dan kita sedapat mungkin sebenarnya sudah mempersiapkan ini sejak Oktober 2021 ya. Waktu itu memang dibuka juga untuk turis, tetapi karena kewajiban karantinanya cukup panjang memang menjadi disinsentif buat turis untuk datang. Nah, tetapi setelah situasi sekarang kita lihat beberapa negara juga melakukan yang sama ya, tentu saja dengan data ya dan pendapat-pendapat dari para epidemiolog, maka kita akan uji coba ini dan kemudian tentu saja dalam 1 pekan dievaluasi seperti apa. Kalau kemudian terjadi transmisi tambahan misalnya atau kemudian justru tidak ada transmisi yang signifikan misalnya, mungkin ini akan menjadi evaluasi tadi untuk membebaskan semua
pintu kedatangan dari kewajiban karantina. Tapi memang ini tidak bisa dilihat secara umum ya. Kita juga harus melihat dari pintu-pintu kedatangan atau asal negara. Karena kebetulan kalau kita saat ini membuka umroh misalnya, tingkat positivity rate dari jamaah umroh yang kembali ke Indonesia itu juga sangat tinggi. Nah ini juga menjadi concern kita, bagaimana untuk mengatur, memastikan protokol kesehatan dijalankan sehingga para pelaku perjalanan ini tidak menjadi karier virus ya, vektor penularan kan dari manusia. Berarti sebenarnya carrier itu akan secara blak-blakan, secara gamblang akan terbuka di depan mata. Nah, Ibu Pane sendiri melihatnya akan seperti apa, Bu? Karena kan kesadaran orang itu untuk mereka melakukan karantina 24 jam atau mungkin berdiam di dalam kamar hotel belum tentu dimiliki kesadaran itu oleh semua pihak. Bagaimana nih, Bu Pane? Iya, jadi sebenarnya itulah dibutuhkan teknologi untuk melakukannya. Mestinya Peduli Lindungi itu bisa digunakan untuk bisa memberikan informasi pada petugas kita tentang kepatuhan mereka-mereka di dalam menjalankan protokol yang sudah ada. Jadi kalau misalnya mereka ternyata pergi ke mall gitu ya, tentu tidak bisa karena Peduli Lindunginya mestinya menyatakan mereka itu adalah pelaku perjalanan luar negeri. Nah, saya tertarik dengan masalah vaksinnya. Sebenarnya vaksin itu WHO sendiri sejak awal sudah menyatakan tidaklah menjadi paspor imunitas gitu ya. Karena kalau kita lihat cakupan vaksin Afrika itu hanya 18%, tapi dia mampu mengendalikan Omikronnya dalam waktu yang cepat. Dan bagaimana di Indonesia? Memang 2 minggu ini terlihat kecenderungan menurun, tapi harus dilihat bahwa angka kematian kita terus meningkat pada saat ini. Jadi penurunan ini menurut kami agak sedikit bias dan baru bisa kita lihat 2 minggu ke depan setelah kondisi normal. 2 minggu ini banyak hari libur sehingga itu mempengaruhi kapasitas testing. Testing kita juga turut menurun dalam minggu kemarin dan minggu ini memang hampir sama dengan minggu sebelumnya. Jadi kita baru bisa melihat apakah kondisi kita sudah relatif aman untuk menerima mereka dengan bebas karantina ataukah memang harus dievaluasi kembali. Oke, kalau Pak Heri melihatnya akan seperti apa ini Pak untuk masyarakat Indonesia sendiri, karena memang tidak semua orang sepakat bahwa sudah saatnya untuk dibebaskan untuk perjalanan dari luar negeri masuk ke Bali sendiri, Pak. Iya, tentu saja kita memang harus tetap berhati-hati ya melihat situasinya, bagaimana perkembangan. Ini harus dilihat sebagai sebuah uji coba. Kita memikirkan soal bagaimananya. Tadi bukan boleh atau tidak bolehnya, tetapi bagaimana agar pelaku perjalanan yang konon juga memiliki benefit secara ekonomi buat Bali ini juga tetap berdatangan, tetapi juga pada saat yang sama kita bisa juga mengendalikan penularannya. Sebenarnya itu aja, kita menjaga keseimbangan antara dua hal itu. Kita juga tahu kalau dalam hal Bali 58% atau bahkan 60% dari pendapatan domestik brutonya, PDRB-nya itu berasal dari pariwisata. Anda bisa bayangkan betapa terlukanya sekarang perekonomian di sana, sehingga kita harus mencari cara-cara apa ini yang cukup efektif gitu ya, cukup manjur tetapi juga tidak membawa risiko terhadap peningkatan penularan. Ya diantaranya tadi memang vaksinasi bukan ukuran seperti disampaikan Bu Lina, tetapi setidaknya ketika sebagian besar populasi itu sudah divaksin 2 kali, bahkan sudah di booster misalnya, kalaupun terjadi risikonya gitu ya, terjadi transmisi itu mereka dalam gejala yang ringan atau tanpa gejala, sehingga tadi fatality-nya tidak terjadi. Walaupun kita juga tahu secara keseluruhan sekarang tingkat kematian harian itu cenderung meningkat, sudah di atas 300 orang per hari ya dalam 1 pekan terakhir. Nah ini yang harus menjadi benar-benar perhatian, bagaimana kita melindungi dari kelompok-kelompok rentan, terutama mereka yang belum divaksin atau kelompok lansia atau mereka yang punya komorbid, ini untuk mendapat perlindungan yang
maksimal karena ini sebenarnya sebagian kecil dari populasi masyarakat Indonesia, tetapi ketika kena itu resikonya akan sangat besar. Betul. Ibu Pane, ini menarik karena tadi Ibu juga sempat menyampaikan bagaimana ini soal vaksinasi bahwa itu bukan satu-satunya. Lantas upaya atau peta jalan yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah Indonesia sendiri seperti apa, Bu? Untuk meminimalisir angka kematian dan khususnya tadi yang Pak Heri sampaikan untuk melindungi mereka yang berasal dari golongan lansia begitu misalnya, Bu, atau mereka yang rentan. Ya, sebenarnya perlindungan pada kelompok rentan itu utamanya adalah membuat mereka tidak terinfeksi, begitu ya. Kalau mereka sudah terinfeksi, walaupun divaksin 2 kali, bahkan dengan booster pun, mereka akan mendapatkan kondisi yang berat. Jadi utamanya adalah bagaimana kita melindungi kelompok-kelompok rentan tersebut supaya tidak terinfeksi. Caranya bagaimana? Tentu edukasi kepada masyarakat untuk menjaga orang-orang tua, mereka yang komorbid di rumah supaya tidak mendekat pada kelompok berisiko. Jadi ini yang harus menjadi concern kita. Jadi untuk sementara waktu mereka-mereka memang harus berdiam di rumah untuk menyelamatkan mereka. Tetapi kalau kondisi sudah terkendali, mereka dibolehkan untuk kembali ke keluar rumah. Nah, permasalahannya adalah pertanyaannya apakah kondisi kita ini sudah terkendali atau belum? Itu yang menjadi persoalan kita. Kalau dikatakan sudah terkendali, beberapa minggu terakhir, mudah-mudahan minggu depan agak berkurang, situasi PPKM kita malah makin meluas gitu ya. Kalau di minggu lalu sudah tidak ada lagi wilayah yang level 1, bahkan yang level 4-nya meningkat dari 4 menjadi 7. Jadi ketika itu kontradiksi pada komunikasi risiko kita. Satu pihak mengatakan kita terkendali, tetapi PPKM kita meningkat dan meluas. Ini yang menjadi persoalan kita. Jadi inkonsistensi yang konsisten itu yang sejak awal dari pandemi itu kerap terjadi. PPKM semakin meluas berarti bisa dikatakan pembebasan untuk karantina ini terlalu terburu-buru atau seperti apa? Nanti bisa dijawab usai jeda, Ibu Pane dan Pak Heri. Kita akan jeda sesaat, pemirsa. Kita akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami.